ratu ketika ngeliatnya ya ngilu lah pasti, kayak berasa lidah sendiri kepotong gitu. Karena apa ya, kayak bayangin aja deh di depan mata gitu ngeliat orang disiksa-siksa gimana sih gitu loh. Ngilunya gimana ngilunya? Ngilu kayak gitu. enggak kayak Enggak. gitu aja Gitu. paling. Gimana? Ngilu imut. Gimana? ilunya imut. Apaan sih? Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan tamu, pemain film muda yang bentar lagi filmnya tayang di bioskop. Horor, menyeramkan, sadis pokoknya. Ada pemain film Sifan Yoga. Ada Keisha Alvaro, ada Ratu Sofia, ada Rizky Farel. Biasanya mereka muncul di layar kaca, tapi mulai kapan? Mulai 14 Desember mereka akan menghantui. Biar mereka cerita. Itu sebenarnya jadi seru aja kisah baru ngawali trailernya, ngeliat posternya. Gosok pakai api. Ya, jadi gimana terima tawaran nih sebelum cerita peranmu dan mengapa ambil tawaran ini? Jadi saya nih ya, saya itu waktu mengambil peran ini memang lumayan. Ini karena Ratu ikut di sini ya? Ya, maksudnya kan udah sama-sama pernah di BTS gitu. Ibu banyak yang mau kita dulu soalnya. Banyak ngambil dari kita. Jadi emang awal ngambil film ini karena satu pengen bagi jadi sejarah aja sih. Karena kan ini salah satu film yang memang belum ada sebelumnya. Ide cerita seperti ini tuh belum ada. Siksa Neraka. Jadi pengen bagian dari sejarah perfilman Indonesia yang menayangkan dan memvisualisasikan soal neraka. Enggak sih jujur. Justru bukan serem sih. Jadinya malah senang karena satu belum pernah dapat peran kayak gitu. Pernah siksa dalam hubungan tapi. Iya sering film ya kan pernah namanya apa itu? Terima berita juga kok waktu itu. Ini. Jadi gitu, emang pengen bagian jadi sejarah aja sih. Terus alasan selanjutnya apa? Karena ada Ratu. Ya, karena Mancing terus, Oh, nggak ajarin sih. bukan, maksudnya kan lawannya kan sering ketemu di sinetron, terus kemudian ketemu lagi di film ini. Atau karena faktor udaranya kan, selain ceritanya apa ya? Oh ya, mungkin gitu sih. Satu karena Mas Anggi yang pertama, karena memang tahu film-film ini. Yang kedua ide cerita. Kalau untuk soal lawan main, justru baru dapat itu setelah diterima. Setelah baru kasih tahu, oh ini pemainnya gini ini, oh ya udah. Sempat ditanya malah dulu itu, oh deh, fun fact ini belum pernah dicerita di podcast manapun. Wih. Jadi, oh ya, ini pertama kali sini ya. Tetangga juga Itu ditanya katanya, aman nggak kalau sama Ratu? aman dalam arti Oke nggak? Gitu. Kenapa? Orang kerja kok kita gitu. Maksudnya ya, udah mantan tapi ini emang kerja. Nggak apa-apa lah. Dan nanti emang nggak apa-apa ya udah. Udah. Oke. kan profesional kerja. iya Masa lalu mau buang aja. masa lalu biarkanlah berlalu. Tapi kira-kira tawaran siapa perannya Keisha siapa? Jadi Fajar. Fajar peran utama ya. Iya. Karena itukah juga jadi pertimbangan. Kalau cuman peran pembantu mah tar dulu dah gitu. Karena memang ini film debutku. Ya, jadi sebenarnya faktor banyak banget sih, termasuk itu juga. Yeah. Cuman kalau untuk faktor utamanya adalah yang pasti cerita dulu. Ceritanya ya. Cerita dulu, kemudian sutradara, ketiga yang tadi, terus ya siapa nggak munafik ya, duit juga, gitu. Dan karena setelah itu ingin coba juga mencari tantangan baru setelah besar di layar kaca kemudian. Karena kan aku 12 tahun di dunia sinetron. Dulu pernah ketemu di rumahnya di Bogor itu masih kecil ya. Kecil segini. Sekarang udah gede banget. Begini ya. Jadi kelihatan tuanya gue ya.
Kok dulu Ratu ngefans. Woi, Masih ngefans, Sembarangan ngefans tuh dia. banget. gue seumuran kali bukan Berita dari seumuran. mana Seumuran, emang kan? Tribun ada ngeluarin kata-kata Soviet sebelumnya ngefans sama Kisha Belum Alvaro ngefans, kan? belum ngefans. Tuh. Enggak. Dia mah ribut sendiri. Gue gak pernah ngefans sama Kisha Alvaro. Ini dia ngefans sama adiknya berdua. Oh. Enak aja. Sembarangan. Enggak. Ntar abis ini Gak pede banget abis ini apa? salaman ya. Kita gak pernah baikan. Oh. Tapi justru itu ketika kita ngabaikan dulu, kita dapat project bareng. Oke, emang rezekinya ya. Emang rezekinya gitu, alhamdulillah. Ratu nggak ada masalah ketika dapat tawaran ini ketemu sama Aku Kisah. tuh waktu aku tanya, Hmm. aku tuh nanya kan, ini yang Nanya jadi nanya ke kasdirnya. Oke, Ini yang jadi Fajar siapa, Hmm. yang jadi Saleh siapa gitu. Oh, ini yang sedetil jadi itu ya. iya, yang jadi Fajar Kisha Alvaro. Aku cuman kok Langsung Om. Wah, Kisah. Enggak gitu. enggak Oh, dong, enggak. Eh, bapaknya gitu tuh. Enggak. Gue Si kayak Om. sama dia. Terus yang jadi Salehnya waktu itu belum ada tuh abang. Iya. Abang belum. Terus yang jadi adik aku juga si siapa? Aziza. Si Aziza, itu si Naila gitu kan. Oh, aku cuman kayak oh ya udah oke. Gas-gas aja aku tuh ya udah aja Emang gitu. kebetulan kalau untuk peran Saleh ini paling banyak ininya apa bukan nominasi apa? Pilihannya. Pertimbangannya. Oh. Banyak banget dan ternyata kepilih dia. Hmm. Padahal ya. Padahal pasti terakhir ya. Enggak, Di yang sini. terakhir itu Naila. Oh iya, yang terakhir. Naila Oh iya. Purnama. Yang terakhir Naila waktu itu belum, pokoknya yang pertama kali kepilih itu kita berdua dulu. Iya. Baru nanti abang, abis itu si Naila gitu. Naila tuh waktu kita reading aja dia beberapa hari dia belum ada kan si Naila. Udah reading Enggak, 2 kali. hari tuh, kedua. belum ada tuh. Hari Hmm. kedua Yang belum ada. Naila. Oke. Iya, iya. Jadi karena dari judulnya pun sudah menarik, ceritanya juga Iya, bagus, Iya benar. akhirnya Ratu Iya, klik aku aja ya. Klik aja gitu. Nggak ada masalah sama masa lalu tadi ya. Enggak ada. Aku tuh tipe yang kayak udah aja gitu. Maksudnya kalau kerja, profesional gitu. Bodo amat, masa lalu mau buang kan aku udah bilang. Iya. Menurut Ratu, jadi apa menariknya Siksa Neraka? Menarik Season Neraka tuh adalah Kalian kan sebenarnya ceritanya kakak beradik ya. iya. Menarik Season Neraka itu adalah ya men, ini tuh film Siksa Neraka gitu. Film yang orang-orang udah nungguin juga banyak banget karena ini tuh film yang diangkat dari komik zaman Betul. dulu yang viral gitu loh. Pembacanya Yang banyak iya, ya. penontonnya pasti juga nanti pada penasaran. Terus pembaca komik itu kan dulu juga banyak banget. Iya. Pasti mereka pada kepo juga dong kalau difilmin kayak gimana sih? Hmm. Emang kalau manusia bikin neraka kayak gimana sih kan gitu. Kalau di komiknya kan satu seri ya. Iya. Ini aib yang Iya. suka nyakitin Ah. adik misalnya. Nah, kalau ini kan kita dengan cerita, Ah. ya kan, dengan cerita keseharian kita gitu. Ratu pernah selain cerita tadi sempat ini juga ngerasa ya selain tantangan lah acting besar juga di sinetron di layar kaca, ingin menjajal kayak gimana sih main film horor kayak sebelumnya juga pernah ya? Aku sebelum sinetron aku main film dulu. Iya. Cuman kan itu kan mungkin ya sorry banget tapi perannya kan nggak yang terlalu menonjol gitu. After aku syuting sinetron itu kan dapet peran ini yang sangat menonjol menurut aku. Jadi aku pasti ambil juga kan. Karena kapan lagi gitu loh bisa dapat pemeran yang bagus gitu. Terus pemain-pemainnya juga oke gitu kan. Dan Anggi Umbara juga itu pertama kalinya ini kedua kalinya sebenarnya aku sama Mas Anggi. Sebelumnya yang Sabarin Ujian waktu aku umur masih 14 tahun. Vino ya? Iya, sama Kak Vino. Itu waktu kecil banget kan. Nah, ini kedua kalinya sama Mas Anggi gitu. Jadi silaturahmi juga gitu. Jadi rindu main film sama ketemu sama sutradara lagi. Iya, terus apalagi kan aku juga tertarik sama ceritanya dan karakter aku sendiri gitu. Nggak ada takut-takutnya sama sekali ya? Enggak sih. Aman. Oke. Seneng, Karena seru judulnya kan syutingnya. serem kan memang ya? Seru syutingnya malah menurut aku. Oke. Rizky? Ada ngobrol apa? Ada ngobrol kasihan. Biar Karena rame. dia serius jangan banget lah. kan. Dia serius banget ngomongnya kan kayak. Iya. Jadi peranmu di sini sebagai Saleh? Saleh. Siapa Saleh? Saleh itu adalah Siapa sih? Tadi Ratu siapa perannya? Tias. Tias. iya Oke. Tias. Aku ini abang dari mereka semua. Paling tua ceritanya. Paling tua. Jadi yang paling dibangga-banggakan lah di keluarga gitu. Suara perut siapa sih tadi sih? Lagi dikirimin makanannya. Tadi suara perut kayak tawa. Oh, perut. Jadi
Rizky karena memang ini juga apa? Karena ceritanya juga pasti menarik. Akhirnya ambil tawaran Pertama ini. ceritanya bagus, aku belum tahu ceritanya kayak Sekalipun gimana. tadi pesaingmu banyak ya, pesaingnya iya, si Saleh ini iya. ya. Satu lagi aku pengen, karena ini aku udah tahu ini judulnya pasti bakal berat banget syutingnya. Pengen challenge diri sendiri aja sih sebenarnya. Bisa nggak untuk ngelakuin ini, apalagi harganya disiksakan gitu. Dan selama castingnya pun itu capek banget juga gitu. Iya, Jadi kayak merasa tertantang lah Betul. untuk ngambil ini, dan apalagi didirect sama Om Anggi juga gitu. Jadi kayak Jadi ternyata apa acting enggak gitu. acting film horor itu nggak gampang ya. Nggak Rizky ya? gampang. Semuanya itu punya kesulitannya masing-masing sih. Saat jadi Saleh. Ah. Ya sempet apa ternyata butuh energi yang Sebenarnya energi yang paling banyak dikuras itu di neraka sih, Bang. Kalau jadi salehnya ya kayak kita udah dibilang ini kalian masing-masing kalian nggak perlu jadi saleh deh. Kayaknya kalian deh gitu. Jadi kayak Kesha itu nggak perlu jadi Saleh pun begini ya. iya gitu. Kesha pun juga karakternya seperti itu gitu loh. Hmm. Ratu pun yang diam-diam gitu juga seperti itu. Jadi kayak kita nggak perlu terlalu apa ya mendalami karakter banget karena kita udah dalamin sebelumnya jadi diri sendiri gitu. Mungkin kekurangannya bisa kita tambah-tambah dikit aja saya mau saudara. Oke teman-teman, sebelum mohon maaf kalau yang nggak ngerti maksudnya itu tadi Apa sih? ya Lu nggak ngerti ya? nggak ngerti nggak ada yang ngerti itu ngomong apa. Jadi Sorry ya. memang karakter itu sudah kita biasakan dari Ya, awal sebelum gitu. syuting ya. Iya. Sebelum syuting. Emang diri sendiri sih Iya, gitu iya. sebagian. Iya kan? Ya, jadi nggak perlu mendalami. Maksudnya memang ada gitu loh. Kisah Iya, memang iya. ada dalam diri Ada, kita. Dan gitu. perilaku lu itu ada. Ya, Di si Fajar. Ada. Lu ada kan? Ada. Kayak main cewek ya. Oh gitu ya. Itu Fajar apa guys ya? Apa tadi? Fajar. 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 Oke. Nah, Ternyata Fajar hobinya begitu ya. iya. Apa Tapi Cak? ketika Rizky kemudian beradu akting dengan Keisa, kemudian dengan Ratu, apalagi ada Slamet Raharjo, ada Astrid Nurdin loh. Saya udah lama banget gak ketemu Astrid Nurdin. 2008, 2009 apa Ini terakhir. udah Ya? lama itu. Dia sempat Oh, iya. sempat ngilang kan Iya, dia. ngilang dia. Sempat ngalamin kesulitan kah, Rizky? Atau ya Nervous biasa sih. aja. Nervous aja sih sebenarnya kayak sama mereka. Sempat di apa namanya? Bukan sebenarnya atau merasa ada berjarak gitu enggak ya? Oh enggak, justru kita di lokasi dekat semua ngobrol terus lagi harus dekat sama orang tua kan, bapak, ibu gitu dan adik-adik semuanya. Bapak tuh si Aryo Wahab ya? Arya Wahab. Oke. Wahab. Iya, Aryo Wahab. Sempat ini kah apa? Saya ngutip omongannya aktor watak namanya Epy Kusnandar. Jadi ketika syuting memang persiapan apa utamanya saat workshop, saat reading itu. Jadi ketika syuting ya tinggal gas aja. Jadi Iya. energinya justru habis saat workshop itu. Iya. Reading. Keisha ketika mendalami Fajar, apa yang dilakukan? Ya jelasin dikit kali ya. Fajar itu kayak gimana? Fajar itu pendiam, cuek. Dia family man. Dia Family man. Fajar itu. Dia sayang sama adik-adiknya, Ya. sayang sama abang, respect banget sama abangnya. Fajar tuh nggak pernah menolak ketika disuruh sama abangnya. Oke. Memang family man banget. Cuman dia punya cara sendiri untuk menunjukkan sayangnya. Jadi dia nggak yang ya aku sayang sama kamu, enggak gitu. Tapi kalau dilihat dari perilakunya, orang tahu oh dia sayang gitu. Nah cuman jeleknya Fajar, dia punya rahasia-rahasia yang memang cuman dia dan abangnya yang tahu. Gitu. Nah rahasia ini akhirnya bakal menjadi titik balik juga untuk kehidupan Fajar di film ini. Untuk pendalamannya sendiri, aku untungnya cukup mudah ya untuk adaptasi dengan karakter apapun. Jadi kalau bisa contoh Ratu dia untuk mendalami Tias dia harus menjaga nggak ngomong sama orang lain supaya nggak kebawa asik gitu. Karena kan emang Tias nggak asik. Dia Tias tuh nggak asik ya. Nggak Sementara asik. dia aslinya asik ya. Tias tuh aslinya tuh banyak ngomong kan. Iya. Kalau si Tias ini tuh tipe yang emang gak banyak ngomong. Terus si Tias itu tipe yang lempeng aja gitu. Kalau aku kan enggak. Aku kan suka ngobrol, suka beradaptasi gitu. Itu Tias enggak. Jadi aku tuh di waktu di lokasi syuting tuh lebih ke ya udah diem, jangan terlalu banyak ngomong, daripada ntar aku di set jatuhnya kayak kelihatan asik banget gitu kan. Gitu sih. makanya kalau aku masih aman untuk
ngobrol, bercanda-bercanda. Oh malah kita heboh banget ini. Aku, dia, Papski, Aryo, sama Mamski, Astri. Itu berempat tuh masih ngobrol rame sama Aziza. Berlima tuh ngobrol. Dia diem aja mau jokes sendiri. Karena tuh Karena aku tuh bangun tak karakter tuh ya. kelepasan. Aku tuh kadang suka kelepasan. Even di film aku yang setelah itu juga aku tuh tipe yang pendiam gitu kan. Kadang kelepasan cemprengnya, kelepasan cerianya. Nggak boleh karena sebenarnya itu muncul ya. Iya, kan nggak boleh muncul. Jadi aku kalau terlalu banyak ngomong nanti takut kelepasan. Sedih deh. Untuk adegan-adegan sesuai judulnya ya, adegan-adegan itu terlalu menurut kalian gore nggak sih? Apa ya? Brutal maksudnya. Brutal. Kalau Filmnya brutal, terlalu jagal gitu. Film horor tapi yang jagal gitu loh. Iya. Yang ya berdarah-darah ya memang kalau lihat trailernya sebetulnya memang kesannya memang sepertinya Anggi Umbara sukses aja menggambarkan cerita dalam komiknya bahwa inilah wujud neraka ya, divisualkan. Jadi berasa serem, apalagi Kesha kan ya banyak lah kejadian-kejadian adegan-adegan yang memang kalau nggak kuat itu ya bakal keluar bioskop. Iya. Iya. Memang itu juga resiko yang udah kita Nah, pikirkan. Kesha kemudian saya nggak tahu Tias itu juga akan seperti itukah, menerima hukuman itukah? Apakah Saleh juga akan seperti itu? Ya nanti coba kita Iya. nonton di bioskop. Tapi ketika bertemu dengan adegan seperti itu, apa yang Kiesa lakukan, Ratu lakukan, Saleh lakukan, Saleh Rizky. Kebetulan memang kalau aku sama Rizky memang suka sama film-film gore. Jadi Nggak ada masalah ya? iya nggak ada masalah. Cuman mungkin satu hal yang agak dikonsernin yaitu ya pengambilan suaranya gimana, ekspresinya gimana, terus body language-nya gimana ketika disiksa. Apalagi situ doang. Cuma kalau ngeri sih enggak. Karena di satu adegan ada kan di trailer tuh tusuk mata. Ya. Itu aslinya dipancing sama busa kan untuk memancing. Nih loh, nih pisau mau dekat nih, mau dekat nih. Nah itu deketnya segini, 2-3 cm. Beneran? Mata. Iya. Pisau beneran? Enggak, dari busa. Tapi kan kalau tusuk lumayan juga gitu. Iya. Dan yang menusukkan juga itu agojonya, yaitu orang lain. Jadi ya udah pasrah aja lagi begitu dan aman-aman aja. Nah, secapek itukah ketika beradegan ketakutan itu? Meskipun sebenarnya Kiesa bukan orang penakut ya. Ya, saya penakut justru aku. Penakut. Aku malah penakut. Tapi Jadi- debatnya film horor terus. Ya artinya mudah dong ketika harus beradegan di depan kamera, ketakutan itu. Mudah, cuman kan posisinya di film ini itu bukan film hantu. Ya. Aku takut sama hantu. Ah. Kalau ini kan film soal penyiksaan gitu. Jadi dibilang takut, aku lebih takut kena alat beneran sih gitu. Maksudnya lebih takut misal akunya kenapa-napa pas lagi take, karena memang set lokasinya itu kita kan di studio dan set untuk adegan per adegannya itu dialasi oleh kepala dan juga batu-batu kerikil, pasir segala macam. Jadi memang tajam, Real gitu ya. real, dan ditambah juga dengan kostum kita, udah gitu Cuma celana pendek. ya kostum bolong-bolong segala macam, darah. Jadi ketika kita lagi take ya kesesat atau stret. Pokoknya kita full baret sih. Bukan. Tiap abis adegan ke adegan lainnya itu pasti kan kita mandi tuh biasanya. Mandi dulu supaya bisa ngapa-ngapain. Soalnya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, main HP nggak bisa, makan nggak bisa. Saking kotornya ya. Iya. Dan setiap abis mandi pasti ada nambah luka. Oh ya. Minimal 3-4 sayatan. Soalnya pasirnya itu pasir kerikil yang tajam-tajam. yang Kecil-kecil yang gitu. yang buat bangunan ya sih. Iya. Jadi bukan kayak full pasir gitu, enggak, cuman batu kerikil yang segede-gede gini. Oh, Mas Anggi nggak pakai pasir yang karet kan juga ada Enggak. sebenarnya. Oh enggak. Ini Jadi tajam. kelempar dikit pasti Pasti kebaret kena. gitu. Jadi kayak ada Lari adegan dikit keseret kebaret. gitu, udah. Parahan lu apa gue ya? Lu. Soalnya lu ada pakai dia kan digosok tuh. Jadi itu bikin dia baret juga tuh. Kemudian diseret. Oh juga. iya. Itu pakai apa itu? Itu kan itu kan pakai CGI. Enggak mancingnya. Oh, mancung tuh setrika. Pakai setrika. Pakai setrika beneran dibikin. Oh ya. Jadi dibikin setrika segede punggung. Punggung ah. Nah, itu udah dipakai dipancing. Gitu. Mau lecet-lecet semua. Ratu. Aku- Jadi ya ketika penakut nggak termasuk penakut Tapi nggak ya- ketika harus berhadapan dengan adegan seperti itu. Aku tuh bukan tipe yang takut hantu. Terus aku juga nggak takut sama yang sadis-sadis gitu, aku nggak takut. Jadi kalau aku ngeliat itu paling ngilu aja sih. Saya bunuh kamu.
nggak takut. Kayak aku emang nggak takut sama kayak gitu-gitu. Bukan tipe yang ngelihat kayak gitu nggak bisa ngeliat darah, bukan. Aku tuh tipe yang kayak ya udah aja gitu. Ratu tuh takut lebih takut ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gue lebih takut sama bapak gue. Oh, iya. Bukan sama siapapun, sama bapak gue takut. Jadi selama syuting itu sebenarnya nggak ada masalah ya? Enggak. Jadi kayak aku ngelihat adegan yang menurut aku sangat ngilu ya, paling ngilu aja. Tapi Tias ini akhirnya mengalami hal yang sama nggak dengan Fajar? Nah itu nonton. No comment. Jadi kalau di trailernya kan sebenarnya banyakan Fajar sebenarnya kan. Tapi kayak ada tuh yang banyak disebut juga sih di berita bahwa inilah kesadisan film Siksa Neraka, termasuk dipotong ngilu gua. Nah, Dipotong lidahnya itu kan serem gitu. Iya. Sengilu itu juga kah Ratu ketika Ngeliatnya ya ngilu lah, pasti kayak berasa lidah sendiri kepotong gitu. Karena apa ya, kayak bayangin aja deh di depan mata gitu ngeliat orang disiksa-siksa gimana sih gitu loh. ngilunya gimana ngilunya? Ngilu kayak gitu. enggak kayak Enggak. gitu aja Gitu. paling. Gimana? Ngilu imut. Gimana? ngilunya imut? Apaan sih? Gitu deh. Kalau Rizky ngalami hal yang sama juga kah? Biasa aja ngelihat. Kalau aku sih seneng-seneng aja sih ya, karena Aku seneng disiksa. seneng-seneng aja sih karena kayak dari awal aku nerima project ini aku nggak boleh ngeluh sih sebenarnya. Karena udah tahu ini Udah bakal tahu, capek, bakal disiksa kayak gimana, dan satu lagi ini Siksaan siksaan. itu juga ikut disiksa nantinya. Iya, disiksa juga. Terus kalau untuk yang hantu-hantunya kita kan emang nggak hantu, lebih ke Iya. pembantai-pembantai apa sih? Makanya Iya gitu kan. masuknya nggak tahu ini dibilang Ini tuh- trailer tapi terlalu sadis. Iya, Dibilang dibilang horor gore. juga bukan hantu. Enggak, Slasher orang jadinya. pasti. Ah iya, Iya. mungkin ke situ. Iya, Dari sini lagi tuh. iya. Jadi Apa? Gua Slasher film jadi Iya. Iya. Ya, itu potong-potongan. iya. ya adegan-adegan begitulah. Iya, Siksa iya. Neraka. Soalnya kalau dimasukin ke gore pun nggak segore itu juga. Iya. sebenarnya. Jadi pas actingnya pun kita bingung kalau segor-gornya itu kan kayak ya pembantai gitu doang gitu kan. Iya. Tapi kan kalau di neraka kan beda. Kita udah mati, hidup lagi nih gitu. Jadi berkali-kali kita disiksanya kan gitu. Dan alatnya pun beda. Iya. Yang pasti lebih sakit Iya. daripada alat di dunia gitu. Tergantung kesalahannya si manusia itu Iya. ya. Iya, Jadi benar-benar. komik. Tergantung dosanya. Ya, tergantung dosanya ya. Jadi ketika berhadapan dengan alat-alat seperti itu, Rizky mah biasa aja ya, nggak syuting juga aman-aman aja ya. Aman-aman Ya aja sih. mungkin sama kayak kisah ya, tinggal bagaimana memvisualkan ketakutan itu. si Iya, Saleh memvisualkannya ketakutan. itu gitu. Teriaknya semana, sakitnya semana gitu kan. Beda ya sakitnya kita luka di sayat pisau di dunia sama di akhirat kita nggak tahu ya gitu. Pastinya lebih sakit kan, apalagi dia tumbuh sendiri lagi dagingnya gitu, rapet lagi. Itu pasti sakit banget gitu. Mikirin kesana aja sih. Tapi jadi membayangkan nggak? Oh, aku ngebayangin pasti lah, Bang. Pasti banget. Karena sempet sih abis syuting kayak, aduh, ini dosa gue gimana ya? Ini gue baru syuting nih, apalagi yang beneran nih gitu. Kalau yang beneran gimana nih gitu. Ya udah nikmatin Makanya aja. udah tahu dosa banyak, kita bikin film ini. Iya. Pahala jariah. Ya pahala jariah, tapi kalau kitanya masih bandel gimana? Nah, gimana tuh? Itu masing-masing ya. Diobrol di rumah lo ya. Oke, terima kasih. Ratu sempat ngalamin itu juga nggak? Yang Sampai nginget membayangkan dosa, gitu. jadi nginget dosa kayak, aduh, ini kita yang manusia yang bikin aja seserem ini gitu. Kalau nanti di akhirat beneran gimana ya gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu. Iya. Di akhirat beneran tuh kayak gimana, ini kan cuma gambaran Iya. manusia aja berdasarkan Al-Qur'an gitu. Kalau aku sih bilangnya kalau yang ini kan CGI 5 M. Kalau di neraka yang asli itu unlimited budgetnya. Jadi kerasa beneran. Jadi memang nanti Sobat VK kalau pengen nonton film Siksa Neraka di bioskop, memang barangkali cerita teman-teman ini mewakili nanti. Jadi memang orang jadi membayangkan, lihat trailernya aja jadi membayangkan, oh betapa serem. Jangan kan lihat filmnya, lihat komiknya aja kita udah bisa membayangkan loh. Kebetulan gue dulu juga pernah baca komiknya si Pak Rahim Syah ya. Jadi membayangkan, apalagi ada gambarnya tuh kan, jadi seserem itu. Ada baiknya juga memang Siksa Neraka bikin filmnya karena biar orang pada sesuai tagline-nya pada tobat gitu. Iya, banyak Sentilan buat pesan-pesan orang-orang. selain di neraka gitu, banyak pesannya lah yang Dan, lain juga. dan enaknya film ini adalah mau gimana pun kita cerita di sini,
mau itu spoiler atau enggak, di kenyataannya pada saat kalian nanti nonton bakal dapat pengalaman yang berbeda juga. Walaupun kalian udah tahu nih, betul. oh misal adegannya kayak gini, tapi ketika nonton dijamin gak Iya. bakal bisa santai gitu loh. Cinema experience-nya. Iya. Ya. Nah, itu yang nggak didapat kalau nggak nonton di bioskop. Ada pengalaman menarik selama syuting? Pengalamannya Itu berapa hari kemarin jadi totalnya? 18. 18 hari. pengalaman menarik ini aku sama Rizky. Isi. Kita berdua sakit. Sempat Iya. sakit ya? Jadi- Sempat katanya Keisha juga sempat khawatir ada adegan di dalam air. Iya. Sinus ya? Iya. Ya. Dia sinus. Oh, sinus. Aku asma. Sinus. Oh, asma, oke. Jadi dia Salah juga di dalam air. iya, ini dua penyakit akut gitu kan. Oh. Kita kan penyakit akut ya. Dua orang ini tiba-tiba dapat air, tenggelam. Mana nih? Sedangkan itu syutingnya dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Wih. Di sungai. Dan gak cuma sehari. Dan Bener nggak di cuma sungai, sehari. bener di 3 sungai. hari. di sungai. Beneran di sungai. Dan posisi waktu itu lagi hujan juga. Nah, Abis hujan. Jadi Abadinya. volume air pun naik. iya. Nah, dan dingin segala macam, makanya dia sampai berdarah. Oh, Aku mimisan. sampai ini bisa. Heeh. Udah jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4 ya waktu itu? Itu lucu banget. Dia tiba-tiba tidur gini. Gue pusing, pasti ngocor darahnya. Oh. Emang nggak bisa ganti dong, jangan di air gitu, Mas Anggi. Gitu. Nah, bisa dong. Enak banget kita semua di air sendiri enggak. Karena itu emang dari malam jam 7 ya. Jam 7 sampai pagi lagi. Oh. Kan dia Iya kayak itu jaraknya itu kan kalau di air gitu kan pasti ya namanya Keriput. kosinus keriput juga Iya. kan. Selama berapa jam itu kita dari dingin panasnya kita ngeringin di lampu kan. Oh. Di lampu syuting. Itu lampunya berapa watt itu ya? Nah, Wah, panas itu. Pokoknya lampu. panas emang. pokoknya panas. kalau kita udah di lampu kita udah berasap aja semuanya. Iya. Iya. Sampai ditegur kan Ah. kayak jangan kayak gitu kata dia. Mending diem di air aja Diem sekali. di Oh. air aja gitu daripada kalau lu keluar lu panasin di sana lu masuk lagi yang Terkedinginan. demam yang ada gitu. Dan bayangin emang sedingin itu pagi-pagi air sungai gimana sih? Dingin banget. Itu untuk ngantisipasi mimisan? Ya udah obat aja pakai Gue diemin medis dulu aja. diemin dulu aja gue lap-lap habis itu gue masuk lagi Sapi. tapi gue waktu itu ada adegannya hanyut pas hanyut itu gue emang kayak kelelep muncul keluar keluar Ah. keluar gitu kan Ceritanya tenggelam gitu. tenggelam tapi kita masih nyari kayak tenggelam apa keluar gitu Ah. lah itu masuk air kan ke mulut gue ketika itu gue nggak bisa kontrol untungnya ditangkap pas gue keluar air gue udah puyeng Oh. Gini. mau pingsan tapi kayak Antara capek juga kali ya. iya Nangkep dia, guanya lanjut. Iya. Lanjut ke sana, gak ada yang nangkep. Soalnya gue kan gak kenapa-napa, gue Ah. gak sakit apa-apa kan. Ah. Jadi Ini gue si yang Tias juga menyelamatkan diri adegan sendiri. itu juga? Ada. Oh. Mereka yang udah lemes-lemes, aku masih lanjut aja. Karena dia masalah air curang. Dia nggak penyakitan. belum Ya, yang kalau masalah gigit itu ya. pacetnya lagi Ah. itu gigit pacet gak? Enggak, gue enggak. Gigit ulet-ulet gitu gak? Oh enggak. Gue kan kepentok batu kali. Oh iya Iya. Jadi kisah untuk mengantisipasi asmanya? Kalau asma bawa obat Ventolin. Oh. Bawa inhaler. dia sering mah Tapi nggak saat syuting saat kamera on itu berarti aman-aman aja itu ya? Aman-aman aja. Karena memang dari kecil udah biasa pakai obat itu. Jadi cukup 2-3 kali semprotan udah aman. Nggak, artinya nggak perlu keluar air dulu. Oh enggak. Tetap lanjut aja itu Oh ya. biasa dibantu dengan merokok sih. Biasa. Oh. Dibantu supaya menghangatkan Badan itu ya. Iya. Kan kalau alkohol nggak boleh. Iya. Nggak Jangan. boleh. Nggak boleh Bisa alkohol. neraka. Ya makanya nggak boleh. Nggak boleh. Yas'aluna ka'anil khamri wa maisir qul fima itsmun kabiru wa manafi'un nasi wa ismun akbar min naf'ihima. Panggalan ayat Al-Baqarah 219. Wis. Maka mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi lebih besar dosanya daripada manfaat. Wih. Ya, boleh. ini Japan di sisa neraka ya? Lebih baik merokok. Iya, rokok makro. Gitu. Ratu ada cerita menarik saat syuting? Ya, yang di sungai itu aku Sungai. seneng sungai, aku seneng alam, aku seneng air. Jadi mereka lagi kedinginan tuh aku tetap aja di situ Nggak ada main. masalah ya meskipun Nggak itu ada. malam ya. Sambil hujan-hujan aku gini aja nih. Ayo kacamata gue. Sama-sama gitu. Kita kacamatanya. Enggak, kan nggak pakai kacamata cuy, sambil kayak gini aja gini gitu. Nikmatin, aku mah Ah. tipe yang
penikmat Ya tiba-tiba alam. disuruh pulang ya. Iya, terus tiba-tiba disuruh pulang. Kamu udah dulu ya? Ya. Dia udah nunggu Udah berjam-jam. jam 4 pagi. Dia nunggu berjam-jam. Ngobrol kan, ngobrol. Lu kenapa, Cak? Iya. Semoga kamu tadi. Oh, lu sih ngerokok mulu. Iya. Apa sih ceritanya gak benar banget? Itu dikat aja ya. Bahkan gue gak ada nanya begitu tuh. Sembarangan lah. Tapi Gak ada. tapi Ratu ketika melihat trailernya, jangan filmnya dulu, lihat trailernya, jadi apa yang tergambar dalam pikiranmu Yang tergambar dalam pikiran aku ada saat sesuai syuting dengan yang hasil jadinya sesuai oke. sama ekspektasi aku. CGI-nya bagus banget Iya, memang ya. bagus banget sesuai sama ekspektasi aku karena ekspektasi aku juga begitu ya. Ternyata realitanya begitu. Oh. Aku seneng banget waktu ngelihat trailernya karena aku ngelihat trailer sebelum trailer tayang kan. Iya dong. Curang. Iya. Wah, Ya, main cuy. kalau biasanya juga pemain itu juga dikasih kesempatan Karena- nonton. Iya, karena posisi gini waktu itu sebelum trailernya tayang itu aku lagi syuting pula sama Mas Anggi, lagi syuting film. Jadi dia tuh ngasih tunjuk, mulai tuh kayak Oh. gitu. Yang udah jadi apa yang masih raw? Hah? Yang raw. Yang udah jadi. Oh, udah jadi. Udah jadi. Oh, Aku udah. lihat kayak aku tuh kayak speechless gitu kayak Hmm. wah sesuai ekspektasi gue nih gitu bagus-bagus keren. Jadi kalau ternyata Ratu Sofia itu berdarah-darah nggak ada masalah ya? Nggak masalah, aku juga Nggak kelihatan bareng-bareng cantik tuh. tuh ya udah nggak mikirin itu lagi ya. Gimana ya? Gini loh, aku tuh tipe yang paling minder kalau keluar nggak alisan. Satu. Ya. Tapi di film itu full nggak pernah pakai alis. Nah, Nggak pernah itu- pakai. Itu jadi masalah nggak? Enggak. Nah, di situ tuh aku membiasakan diri aku untuk pede. Nggak pakai alis gitu. Tapi jadi kayak ini jadi kayak tuyul. Gitu kan yang kayak gini-gini nih yang bikin aku tuh kayak emang sejelek itu ya gue. Ternyata Enggak lah. waktu aku lihat kayak ya udah aja nggak sih kayak biasa aja gitu. Emang Makanya bisa akhirnya aja. setelah syuting itu tuh aku jadi pede kalau keluar Oh. rumah nggak pakai makeup. Coba kayak alis sama KPPK. Nggak pakai makeup juga. Oh iya. Jadi ketika lihat trailernya ternyata memang sesuai Iya. bayangan ya. Sesuai bayangan aku, awal. sesuai bayangan aku. Nah, lu sekarang lihat kayak gini, Bang. Di lokasi kayak gini mereka berdua. Tapi enggak jujur kita dari awal waktu sebelum trailer itu keluar, Hah? kita sempat ngobrol-ngobrol di lokasi kan. Nah, Kok nggak yakin ya? Maksudnya nggak yakin kayak gitu. nggak yakin sebagus itu Oh. karena memang sudah banyak contoh kan film-film sebelumnya yang menggunakan CGI dan kebanyakan kurang. Ya. Gitu. Dan juga menurutku kalau untuk CGI budget 5M kok Terlalu murah. masih kurang ya Iya. gitu. Kayaknya gitu. Tapi ternyata pas keluar jauh di atas Gong ekspektasiku. ini, gong ini. Gong tuh apa? Gong aja. Gong. Jadi Gong. film Wah, gila yang gong banget akhir ini. tahun Aduh, 2023 susah ini. banget nih orang menafsirkannya nih. Sadis Iya. banget. Ya. Iya, sadis gong. banget. Iya. Orang Sadis. Gong. Gue ngomongnya sadis. Iya. Siap salah. Lanjut. Siap Jadi salah. nggak bakal balik kan berarti ya kalau begini ya. Wah, Enggak, enggak, lebih baik tidak kayak gini, Bang. Enggak, tidak Project akan. terus mereka nya. Tidak. Iya, Gitu ya? begini tapi Kalau project dulu. terus project kan? Lumayan kan banyak duit Iya, kan? Iya. Kalau banyak kan justru nggak ada duit ya. Nggak apa-apa. Iya. Apa di sinetron aja lama ya mereka ya? Iya. Iya pas baliknya nggak ada job loh. Gak boleh berarti kan? Berarti udah benar lagi nih. Ya, bagus dong berarti. Ngapain juga balikan? Tapi perlu Masa dibalikan. kaset kusut Ah, diputer iya. lagi? Kenapa nggak boleh Tapi balikan? kalau sering ketemu kan bisa aja. Kenapa nggak boleh balikan? Enggak. Kenapa? Dosa. Nggak boleh. Oh gitu. Iya, kan Jadi lu hari beli syuting nggak- kemarin ada ilmunya juga itu ya. Iya ada, udah taruh. Taruh. Tapi pernah nggak percaya sih. Orang tuh Gak ada yang doain. begini masalah gini gak ada yang percaya seorang Kisha Alvaro ta'aruf Wih, Ih, gitu. gitu loh. Ulur parah nih. Susah kita untuk berpikir ke situ tuh susah gitu. Otak gue tuh gak bisa berkata-kata lagi Oh, gitu. oke. Ya. Tapi kalian tetap baik kan? Iya, Alhamdulillah. ya baik-baik aja. Hubungan santai baik-baik aja. aja. Jadi yang Tadi cinlok masuk gandengan kan? Kepala. Oh. Mana? Gue cowok, jangan gitu gue cowok. Kalau gue jomblo, gue mau Maafkan amat. aku pacarku. Aman udah bro, punya aman, bro. nih. Udah Aman. punya Ratu. Gue tenang dulu lah gue. Rizky Fahrel ketika nonton trailernya apa? Pertama tuh aku nggak ekspektasi itu. Karena aku ngerasa pas syuting pun kayak ya udah biasa aja sih, Iya, nggak kalau takut syuting juga. biasa ya. Tapi pas aku Jahat nonton banget. trailernya, aku kaget juga kayak aduh, Hmm. bener lah, lu ngerasain Iya, nggak iya, kayak gitu? iya, iya. Kayak emang
ini bisa jadi, aku nggak lihat full ya, nggak lihat full yang kayak jadinya gimana. Atau jangan-jangan juga kan? ngeri juga ngeliat full. Mungkin ngeri juga Nah. sih. Apa? Jijik, lebih ke jijik Kalau sih. kalau dramanya misalnya tiba-tiba Ibu Asri Nurdin di belakangnya ada sosok nenek-nenek gitu ya, memang itu horor juga dapat. Iya, itu ada horor sedikit tipis banget sih. Iya. Lebih trailer. Cuma setidaknya nanti penonton film Siksa Neraka akan keluar dari studio di bioskop. Ya setidaknya ada terbayang-bayang itu udah oke lah. Iya, pasti Iya. terbayang sih. Iya. Aku sebagai yang main aja yang kayak biasa-biasa aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Soalnya kita udah tahu kan di lapangannya kayak gimana. Pas nonton trailernya ya kaget juga, masih kebayang-bayang juga gitu. Apalagi yang nonton nggak tahu prosesnya kayak gimana. Iya. Dan film ini bisa ditonton lebih dari 1 kali pasti. Oh, iya. Karena sangat banyak plot twist di film Iya. ini. Hmm. Ya, itu mungkin yang bisa di-spoiler dari film Iya. ini itu. Banyak banget plot twistnya. Ada jangan-jangan nanti sosok ada bisa jadi spin off juga kali ya. Ya, Bisa jadi ya. Bisa. Nah ini ditunggu nanti. Ada pesan untuk calon penonton film Siksa Neraka? Ya, Kisah. semoga Ratu aja. tahan dulu, Kis ya. Oh, saya dulu. Bisa, udah berasa ya. Ntar kata-kata gue dipakai sama dia nih. Gue Oke, teman-teman. Kalian itu Lihat harus ya. nonton film ini. Karena film ini bisa diambil banyak pelajarannya. Bukan. Itu kata tadi. Enggak, kalau kata gue. Ya teman-teman, karena di luar dari neraka itu sendiri ada hal yang lebih dalam sebenarnya yang bisa diambil dari cerita ini, seperti yang Rizky bilang tadi. Kalau aku ilustrasinya bahwa drama tapi dibalut dengan elemen-elemen penyiksaan ini. Porsinya banyak nggak yang adegan di neraka itu? Banyak banget. Banyak. Tapi Daripada dramanya ya, daripada. karena aku kenapa ngambil film ini pun karena juga nggak lihat nerakanya aja, tapi dramanya emang bagus. Iya. Story-nya emang bagus. Background story yang simple tapi ternyata bisa jadi banyak cabang cerita gitu loh. Jadi nanti kalau boleh saran, ketika nanti kalian nonton jangan fokus nerakanya aja. Iya. Kalian fokus Iya. sama ceritanya karena bagus banget. Ratu? Iya, bener yang kayak tadi Kisha Habis, bilang. habis. Kata-kata. Yang kayak Kisha bilang juga bener ya. Terus juga kan nonton ini juga sebagai pelajaran juga buat kalian untuk mengingat bahwa akhirat itu ada, neraka itu ada, dan api neraka itu bukan main-main loh panasnya gitu. Ingat dosa aja deh, yang penting kita sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain kalau dosa itu juga ada ganjarannya. Ratu, jika surga dan neraka itu tidak ada, apakah orang akan menyembah kepadanya? Wah, lagunya Ahmad Dhani. Jika Jawab dulu. surga dan neraka Neraka. tak pernah ada, Tahu nggak? masihkah kau menyembah kepadanya? Kira-kira kalau manusia, ya kalau neraka dan surga itu tidak ada, apakah manusia masih menyembah kepada Tuhan? Masih. Kenapa? Nih, karena kita semua bisa hidup karena dia, karena Tuhan. Tuhan. Apa yang dikasih sama Tuhan itu ke kita semua itu apa ya? Kayak itu sebuah anugerah gitu. Masa kita nggak berterima kasih? Nah, cara kita berterima kasih adalah menyembahnya. Oke. Gitu. Mantap. Mau nanti ada neraka atau surga itu kan urusan belakangan. Iya. Yang penting kita berterima kasih dulu. Even sama manusia aja kita Kita berterima kasih. bersyukur dulu ya. Iya, kenapa kita sama Tuhan nggak bisa berterima kasih? Gitu. Karena kalaupun surga neraka nggak ada, setidaknya kita berbuat baik. Yes, juga. Iya. Karena Tuhan aja baik sama kita. Karena Karena Tuhan aja baik sama kita gitu. Kenapa kita juga nggak bisa untuk iya. Kan udah diwakilin. Lanjut. Apa? Rizky, apa pesan buat penonton film Siksa Neraka? Pesan buat kalian yang mau nonton Siksa Neraka, di balik pelajaran yang kalian ambil di neraka dan di dramanya, kalian juga mungkin bisa menghibur diri kalian sendiri atau mencari diri kalian sendiri sekuat mana kalian melihat penyiksaan. Ya. Itu sih. Jadi siapkan mental untuk nonton film Siksa Siksa Neraka di bioskop mulai tanggal 14 Desember 2023. dan tak ada air mata. Itu ada lagunya ujungnya di neraka. Sebenarnya itu cocok buat Kesha sama Ratu, tapi udahlah. Terima kasih Kesha Alvaro, Ratu Sofia dan Rizky. Farel sudah main ke Palmerah. Ditunggu film Siksa Neraka di bioskop. Jangan tutup mata, buka telinga, nonton secara legal di bioskop. Jangan aneh-aneh, jangan ngerekam, dan
melakukan tindakan ilegal yang lain. Terima kasih Sobat Eka, sampai jumpa di obrolan saya berikutnya. Terima kasih Cisya, Ratu, dan Rizky. Jangan lupa subscribe ya.